Pertanyaannya, apakah ini reaksi biasa atau termasuk gangguan kejiwaan? Banyak pernyataan-pernyataan para Ba'alawi itu, mereka harus dicintai, mereka harus sayangi, mereka harus diberi. Ini memang sebagai gangguan kejiwaan. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Sempat dekat dengan klan Baqlawi selama 15 tahun dan pernah tergabung dalam Front Pembela Islam, Kang Diki Chandra menyimpulkan bahwa klan Bani G ini diduga sebagian besar mengalami masalah kejiwaan. Mari kita bicara secara ilmiah, bukan asal bicara. Kan sekalian, saya tidak akan tayangkan videonya, banyak sekali. Seolah-olah marah, mengancam kalian yang tidak percaya. Ya. Kafir, saya adalah jin keturunan Nabi, darah daging Nabi, ya. Yang berani bantah iblis, perilakunya macam-macam, banyak sekali bukti-bukti. Jadi tidak perlu saya tampilkan karena ini sudah beredar di media sosial, ya, sudah banyak. Jadi teman-teman yang mau membuka sosial media, banyak sekali pertebaran pernyataan-pernyataan mereka yang intinya marah dan tersinggung saat dikritisi soal nasabnya. Ini memang patut diduga sebagai gangguan kejiwaan atau NPD, Narcissistic Personality Disorder, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gangguan kepribadian narsistik. Penjelasan singkatnya adalah termasuk gangguan kepribadian personality disorder yang ditandai dengan pola berpikir, merasa, dan perilaku yang berlebihan dalam hal kepentingan diri sendiri, haus pujian, tapi biasanya kurang empati terhadap yang lain. Penderita sering merasa dirinya unik, istimewa, ingin dikagumi terus-menerus, mudah marah, tersinggung bila dikritik, dan kesulitan menjalin hubungan yang sehat dengan yang lain. Jika kita melihat definisi yang sederhana ini, maka saya punya keyakinan sudah memenuhi syarat daripada mereka punya gangguan NPD. Kenapa? Karena bukti bertebaran dan apa yang terjadi memang demikian. Mari kita buktikan lagi. Ciri utama NPD, ya, merasa dirinya sangat penting dan agung. Banyak pernyataan-pernyataan para Ba'alawi itu, mereka harus dicintai, mereka harus sayangi, mereka harus diberi. Bahkan bekas gigitan Habib kue dijual lelang, laku ratusan ribu, bawa berkah dan sebagainya. Ini menunjukkan dirinya sangat penting di mata masyarakat dan agung. Faktanya demikian, dan tidak mungkin tidak dibantah karena fakta ratusan video sosial medianya beredar dan saya sudah download semua. Rekan sekalian, tanpa disadari sesungguhnya bahaya sekali pengakuan mereka ini. Ya. Jika benar pun tidak harus begitu dan tidak ada dalilnya. Bahkan ajarannya sudah bukan ajaran Islam lagi. Jika pun mereka benar, jika mereka palsu, lebih bahaya lagi. Berarti ada dua hal yang harus menjadi risiko umat. Ya. Yang kedua, apa ciri utama NPD ini? Terobsesi dengan fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, kecantikan, dan cinta ideal. Persis inilah yang mereka kampanyekan. Banyak pernyataan pembelaan dari mereka, penekanan-penekanan bahwa mereka itu harus dicintai, kalau tidak kafir, kalau tidak masuk neraka, dan sebagainya. Seolah-olah mereka penguasa, mewakili Tuhan di tengah-tengah umat. Banyak sekali pernyataan itu. Percaya bahwa dirinya unik, hanya dipahami orang khusus. Nah ini dia. Katanya karomah, bisa itu, bisa ini, bisa mengeluarkan rantai emas. Dan mereka kalau dikritisi, jawabannya, ya Anda sih tidak memahami itu. Nah begitu, persis kan? Penyakit itu, ciri-cirinya.
Mereka lupa bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan jika ada perselisihan perbedaan pendapat, maka kembali kepada Quran dan hadis dan sunnah. Itu seharusnya. Sekarang jelas ada perbedaan pendapat, maka kembali kepada sunnah. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad, tidak ada orang yang bisa punya karomah diminta kapan saja langsung dapat. Ayo, karomahnya tunjukkan. Oh, Habib ini bisa terbang. Ayo tunjukkan terbang. Habib ini bisa melawan rantai. Habib ini nggak bisa mandi bacok dan sebagainya. Itu bukan karomah. Di luar definisi karomah. Ya, itu. Kalaupun benar, itu adalah pandangan tipu muslihat jin. Ya. Berikutnya, sangat butuh dikagumi berlebihan. Nah ini sudah memenuhi syarat juga. Para habib itu kampanyenya terus-menerus bahwa mereka keturunan Nabi, ya, darahnya Nabi, itu banyak sekali beredar. Bahkan melampaui batas, berlebih-lebih mengagung-agungkan mereka keturunan Nabi. Jelas, untuk apa tujuannya? Supaya dikagumi, ya, yang berlebih. Jadi sudah masuk poin keempat, ciri-ciri NPD ini sudah memenuhi syarat juga. Merasa berhak atas perlakuan istimewa. Tuh. Jadi jelas ini bagian dari kebiasaan para habib saat ini. Perilakunya, alhamdulillah sekali lagi saya hampir 15 tahun kenal bergaul dengan habib. Tidak main-main. Bergaul dekat. Kenapa? Karena dulu ketua Arimatea itu adalah seorang habib. Ya. Dan saya pernah sebentar masuk Front Pembela Islam. Jadi tahu persis bagaimana mereka itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam duduk pun, dalam apapun, mereka ingin diistimewakan. Yang berikutnya, memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri. Ya, persis juga. Contoh, ada seorang kiai, kalau tidak salah di Sukabumi ya, banyak kedatangan Habib, kadang-kadang tiba-tiba Habib datang, tiba-tiba keliling rumahnya, lalu ngomong ke kiai, kiai, ini kalau tidak dibayar kifaratnya, rumah ini akan kebakaran. Maka harus disiapkan uang 17 juta sekian. Itu memanfaatkan orang lain. Banyak kiai-kiai yang ditipunya, ya, karena urusannya adalah urusan duit. Banyak sekali. Bahkan ada yang mengambil istrinya seorang kiai. Banyak sekali kasus itu. Bukan satu dua. Jadi rekan sekalian, jelas sekali yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta-fakta yang akan ada. Mereka ini memanfaatkan demi kepentingan diri sendiri. Yang ketujuh, tidak memiliki empati. Betul. Ketika contoh seorang yang berani bermubahalah demi Habib ini, ada seorang ustadz ya, lulusan pondok, dia bermubahalah dengan keimanan, kalau tidak saya mati, bahwa Mbak Alawi keturunan Nabi kan begitu. Ternyata mati. Karena kalian mau tahu nggak, yang nguburin yang jenazahnya orang kita, bukan Mbak Alawi. Nggak ada satupun katanya Mbak Alawi datang. Tidak empati. Padahal Mbak Alawi tahu nih orang ini mau bela habis-habisan, mubahalah, mati beneran. Tidak ada empati. Ya, jadi mereka memang hanya kepentingan golongan saja. Sama dengan gen-gen Yahudi, persis tidak ada empati kepada manusia yang lain. Karena mereka ketika seseorang merasa lebih tinggi derajatnya, ketika seseorang merasa gennya beda dengan Anda, lebih dimuliakan, kedudukan lebih tinggi, maka cenderung tidak peduli dengan orang lain. Sudah jelas ini, buktinya juga ada. Tujuh ini memenuhi syarat juga. Sering iri pada orang lain atau yakin orang lain iri kepadanya. Ya, memang cenderung juga begitu. Jadi, contoh, kan ada keturunan Wali Songo, ya. Maka Habib ini mengatakan, keturunan Wali Songo tidak ada keturunan nya sekarang, dan sebagainya. Jadi seolah-olah, dan mereka sekalian mau tahu, sebetulnya pemicu sekarang ada perselisihan itu karena pernyataan Bahar bin Smith. Itu pemicu yang luar biasa, karena tidak mengakui. Jadi cenderung iri, tidak boleh ada saingan, ya. Bahkan orang-orang mengatakan bukan Bahar bin Smith, apa ya, Bakar bin Demit katanya, atau apalah. Orang lain mengatakan itu ya. Nah rekan sekalian, ini cenderung sama,
Jadi ke-80 memenuhi syarat ciri-ciri itu. Yang ke-9, perilaku dan sikapnya arogan dan sombong. Wah, ini sih jelas nyata banget. Saya senang sekali nih, saya kalau mereka tuntut ke pengadilan, wah saya senang banget. Saya akan punya manuver rencana saya itu ya. Bagaimana akhirnya terlibat pemerintah, saya libatkan akhirnya MUI. Kalau ketika mereka masuk ke ranah hukum. Supaya betul-betul digaungkan. Ya, untuk bagaimana ini? Pemicu. Supaya apa tujuan saya? Sederhana teman-teman. Saya kasihan kepada para mukibin ini. Kasihan saja itu. Kalau kepada yang sombong, sudahlah. Anda mau sombong silahkan. Itu hak-hak Anda dan risiko Anda tanggung sendiri. Tapi kepada masyarakat polos-polos ini yang saya kasihan. Ya, mereka tertipu karena kebiasaan mendengar hal-hal karomah. Itu aja tujuan saya. Dan saya siap menanggung ini semua. Kenapa? Karena saya kasihan. Ingin menolong orang-orang kecil yang sederhana-sederhana itu. Bahkan mereka berkorban. Rekan sekalian, banyak cerita. Dari dulu nih, ketika saya gaul dengan mereka, 15-10 tahun lalu, banyak loh kasus. Rumahnya dikasih, tanahnya dikasih masyarakat, uang segepok dikasih. Banyak loh ke Habib itu, banyak. Gadisnya dikasih. Karena ingin keturunan Nabi. Habib ini, kawinnya udah ratusan orang. Setiap ke pondok disambut, bahkan diusahakan nikah dengan kiai. Anaknya kiai ya, bukan kiai. Dengan anak itu. Itu banyak kasus sebelum ini meledak rame. Saya sini sudah tahu. Tanahnya untuk pondok silahkan. Kan, Masya Allah, kasihan. Orang-orang kita yang polos-polos itu. Karena doktrin mereka turun Nabi. Siapa sih yang tidak ingin memuliakan, ingin ya masyarakat kita ya keturunan Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, kepada Islam, maka mereka ingin memuliakan keturunan Nabi. Ya, refleksi daripada kecintaan kepada Nabi. Tapi mereka terjebak dengan kampanye nasab ini. Jadi mereka arogan memang, sombong. Banyak pernyataannya, sudah sangat banyak sekali. Baik, 9 ciri-ciri itu sudah memenuhi syarat semua. Dengan dibuktikan berbagai pernyataan mereka dalam bentuk video-video atau maupun tulisan-tulisan mereka ya. Saya sebagai pengamat nih, memang mereka terus menerus di situ. Semua orang tahu itu Habib. Dan mengganggu kehidupan sosial dan pekerjaan. Betul, mengganggu mereka. Karena keyakinan bahwa ini Habib, wah ini harus eksklusif. Ya. Bahkan relatif tidak mau disejajarkan dengan kita dalam banyak aspek. Banyak sekali seperti itu Habib ya, tersinggung. Ada bahkan Habib yang tersinggung ketika dipanggil nama. Banyak, saya mengalami itu. Saya tahu, karena saya bergaul dengan mereka kurang lebih 15 tahun. Tersinggung lah. Coba kalau ke sini, datang Habib Rizik. Mas Rizik, tersinggung itu. Bahar bin Smith, tersinggung. Jadi mereka ingin dipanggil Habib. Ya, oke baik. Dikaitkan dengan kaum Balawi, ini akan cocok bila saya tambahkan orang ini merasa dirinya istimewa karena nasab. Khusus dikaitkan Balawi ya. Kalau tadi kan ciri-ciri umum, yang tadi itu ciri-ciri umum penyakit gangguan jiwa itu, gangguan jiwa NPD. Oke baik, sekarang dikaitkan dengan Habib atau kelompok Balawi. Orang itu merasa dirinya istimewa karena nasab. Ya, persis. Benar. Seperti itulah mereka.